Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaka Musa Arnanda dari Fakultas Teknik Informatika Sore. Di sini saya ingin menjelaskan makalah tentang konsep dan hakikat ibadah guru mado. Yang pertama, kata pengantar. Dalam kehidupan seorang muslim, ibadah merupakan bentuk penghambaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tidak hanya terbatas pada aktivitas ritual seperti sholat dan puasa, tetapi juga mencakup segala aktivitas yang dilakukan dengan niat yang benar. Terdapat dua jenis ibadah. Yang pertama, ibadah mado, ibadah yang tata caranya telah ditentukan secara langsung oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti sholat, puasa, dan zakat. Yang kedua, ibadah guru mado adalah ibadah yang bersifat umum dalam kehidupan sehari-hari, namun tetap bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Pengertian ibadah guru mado. Ibadah guru mado adalah segala bentuk aktivitas duniawi yang tidak diatur secara khusus tata caranya dan waktunya dalam syariat Islam, tetapi dapat bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan kata lain, semua perbuatan yang bermanfaat, baik halal dan diniatkan karena Allah, bisa menjadi ibadah, meskipun bukan ibadah ritual seperti sholat atau puasa. Referensi ibadah guru mado dari Al-Quran. Ini adalah potongan ayat dari surah Ad-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama hidup adalah ibadah yang mencakup semua aspek kehidupan, tidak terbatas hanya ibadah mado. Ciri-ciri ibadah guru mado: bersifat sosial, tidak terikat waktu, bentuknya beragam, tujuan kemanusiaan. Yang pertama, bersifat sosial. Ibadah ini melibatkan hubungan dan interaksi dengan orang lain, seperti berbagi, membantu sesama, dan menjaga lingkungan. Yang kedua, tidak terikat waktu. Tidak ada waktu khusus untuk melaksanakan ibadah ini, dapat dilakukan kapan saja. Yang ketiga, bentuknya beragam, dapat berupa aktivitas seharian seperti bekerja, belajar, berdagang, dan lainnya, selama diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tujuan kemanusiaan, berorientasi kepada kesejahteraan dan kemaslahatan manusia serta lingkungan. Contoh ibadah guru mado. Yang pertama, belajar ilmu yang bermanfaat. Penjelasannya, menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum, jika diniatkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat, maka bernilai ibadah. Contoh, belajar sungguh-sungguh agar bisa membantu orang tua dan membangun masyarakat. Yang kedua, bekerja mencari nafkah yang halal. Penjelasannya, bekerja untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarga adalah ibadah jika dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan tidak melanggar aturan syariat. Contoh, seorang ayah bekerja untuk menafkahi keluarganya dengan rezeki yang halal. Yang ketiga, menolong sesama. Penjelasannya, membantu orang lain dalam kesulitan, baik tenaga, harta, atau waktu adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Contoh, membantu tetangga yang sakit, ikut bekerja bakti, atau menyumbang untuk yang membutuhkan. Keempat, berbakti kepada orang tua. Penjelasannya, menghormati, merawat, dan membantu orang tua termasuk ibadah besar yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Contoh, membantu pekerjaan rumah, tidak membantah, dan berbicara dengan sopan. Tujuan ibadah guru mado, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadikan kehidupan sehari-hari bernilai ibadah. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran spiritual dalam aktivitas duniawi. Keempat, mewujudkan kehidupan Islami secara menyeluruh. Kelima, menjadi muslim yang bermanfaat.
Penjelasan yang pertama, aktivitas duniawi menjadi sarana untuk menjelaskan ridho Allah jika diniatkan dengan ikhlas. Yang kedua, Islam tidak dibatasi ibadah pada ritual, tetapi seluruh aspek kehidupan bisa menjadi ibadah. Yang ketiga, mengajarkan bahwa bekerja, belajar, berinteraksi sosial dapat bernilai ibadah jika dilakukan dengan benar. Yang keempat, ibadah guru mado menciptakan masyarakat yang produktif, jujur, bersih, dan saling tolong-menolong. Yang kelima, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Kesimpulan, ibadah dalam Islam tidak terbatas pada ibadah mahdo, tetapi juga mencakup ibadah guru mado yang meliputi aktivitas sehari-hari seperti belajar, bekerja, dan membantu sesama. Selama dilakukan dengan niat yang benar, ikhlas karena Allah, dan sesuai dengan syariat, aktivitas tersebut bernilai ibadah. Pemahaman ini mengajarkan bahwa seluruh aspek kehidupan seorang muslim adalah ladang amal, dan Islam adalah agama yang menyatu dengan kehidupan secara menyeluruh, bukan hanya di masjid, tapi juga di rumah, sekolah, dan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.